hebat-hebat semua. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Nah, kita menyanyi lagu pembukaan Halo Hello Hola dan disambung dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Tadi kita sudah bernyanyi. Sebelum mengawali ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami kembali untuk beribadah IHMPA. Kami serahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti hanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Buatlah kami berfokus dalam ibadah ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak lain dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita untuk membaca Alkitab. Mari kita bangkit berdiri dan kita membuka Alkitab kita
yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan kepada mereka, apabila kamu telah ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikian pembacaan Alkitab kita. Salam, selamat pagi anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah IHPA pada pagi hari ini. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab yang bercerita bahwa bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan dengan tanah ya yang subur, ya, sebagai anugerah, di mana bangsa Israel itu boleh menanam, ya, boleh memberikan pupuk, bahkan mengumpulkan hasil-hasil tanah itu. Tetapi Tuhan membuat perjanjian pada bangsa Israel bahwa pada tahun yang ke-7 merupakan tahun Sabat, di mana bangsa Israel tidak boleh mengerjakan sawah atau ladang atau tanah itu. Ya, selama 6 tahun kan sudah ditanami, bahkan sudah menghasilkan. Bangsa Israel mengumpulkan itu selama 6 tahun, dan pada tahun ke-7 harus berhenti. Hasilnya mereka makan dari hasil 6 tahun kemarin yang dikumpulkan. Tetapi bukan berarti bahwa pada tahun ke-7 itu tanah itu tidak menghasilkan apa-apa, tetapi hasil dari tanah itu boleh dipakai oleh orang lain. Apakah dia pengembara, apakah dia bangsa lain yang persis lewat di tempat itu, ataukah para budak yang mungkin pada saat itu membutuhkan makanan. Ya, kenapa Tuhan membuat perjanjian Sabat seperti itu? Agar bangsa Israel juga tidak menjadi bersikap yang serakah, harus bisa berbagi, dan tanah itu juga diberikan waktu untuk mengembalikan kesuburannya. Setelah 6 tahun dipakai, diambil hasilnya, dipupuk, dikerjakan, diolah dan sebagainya. Dan pada tahun ke-7 harus disabatkan. Nah, di dalam kehidupan kita anak-anak, kita bersyukur karena tanah merupakan anugerah yang sangat besar dan luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita sebagai manusia bergantung pada tanah. Ya, padi, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan hewan, ternak, air, semua berasal dari tanah. Kita makan dari tanah, dari hasil bumi. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan hewan ternak kita pun bergantung pada tanah karena mereka memakan rumput yang ada di tanah. Ya, kenapa kita harus menjaga kelestarian tanah kita secara baik? Ya, contohnya kita lihat kalau ada pohon-pohon di hutan yang gundul, mari kita tanami kembali. Karena apa? Tanah itu selain menjadi sumber kehidupan, bisa menjadi sumber malapetaka.
Karena jika pohon-pohon di hutan itu sudah gundul, ketika hujan turun, maka tanah itu akan longsor menjadi sumber bencana. Nah, kedua, mengapa kita harus menjaga tanah agar terlalu terpelihara, selalu bersih? Nah, contohnya, paling kecil, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Coba kalau anak-anak membuang sampah plastik ya, sembarangan aja di atas tanah. Tanah itu sangat susah untuk mengurai sampah plastik itu. Maka tanah akan tercemar. Nah, ketika tanah akan tercemar, sudah tercemar, maka tanah itu apa? Tidak subur lagi, menjadi susah untuk kita bercocok tanam atau kita menanaminya. Nah, tanah itu tidak akan menghasilkan apa-apa buat kita. Kenapa? Kita bersyukur ya, Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Nah, kita membalasnya juga. Apalagi untuk anak-anak. Kalau tadi bangsa Israel membuat perjanjian dengan Tuhan tentang tahun ke-7, ya Sabat buat tanah, kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus selalu ingat bahwa menguduskan hari Sabat. Contohnya, rajin mengikuti ibadah IHMPA. Walaupun saat ini situasi sedang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama, tetapi kita bisa mengikuti ibadah IHMPA secara online. Nah, anakku, itulah bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kita dengan tanah. Jadi kita harus tahu di sini bahwa tanah itu adalah hasil yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus merawatnya. Ya, kalau di rumah jangan kita juga bermalas-malasan. Ya, siapa tahu kita melihat ada daun-daun yang gugur. Daun-daun yang gugur itu bisa menjadi pupuk anak-anak ya. Mari kita menyapu. Selain kita membersihkan halaman kita membersihkan pekarangan kita juga mengumpulkan daun-daun kering yang akan menjadi pupuk. Karena daun-daun kering itu akan menjadi pelapukan yang cepat terurai dan menambah kesuburan pada unsur hara pada tanah. Ya, nak ya. Jadi mulai sekarang kita harus selalu menjaga kelestarian alam kita, khususnya menjaga kelestarian tanah di mana kita hidup. Bahkan rumah kita pun berdiri di atas tanah. Nah, coba kalau sudah tidak ada tanah, kita mau hidup dari mana? Kita mau menanam padi di mana? Mau tanam sayur-sayuran di mana? Bahkan hewan, ternak-ternak kita mau hidup di mana kalau tidak ada tanah lagi? Nah, karena itu pada cerita kita pada hari ini, Tuhan Yesus mau bagaimana kita selalu bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga dan melestarikan. Jadi adik-adik kecil mulai sekarang kalau ada tanamannya mama, jangan digunting-gunting sembarangan. Karena tanaman juga perlu hidup ya. Tanaman itu menambah keindahan ya, dan menambah kekuatan pada tanah akar-akar mereka. Jadi pohon-pohon di hutan itu ya tidak boleh sembarangan ditebang, karena akar-akar pohon itu dapat menyimpan air. Nah, air itu dapat dipakai untuk kelangsungan hidup kita. Kita makan, kita minum, bahkan kita membersihkan diri, bahkan kita mandi harus pakai air. Nah, kalau akar-akar pohon di hutan sudah tidak menyimpan lagi air, bahkan pohon-pohon hutan itu habis ditebangi semua, apa yang terjadi? Ketika tiba-tiba hujan datang, banjir, nah tidak butuh kemungkinan tanah longsor, banjir bandang, ya, dan itu adalah malapetaka yang akan membuat kita semua binasa. Nah, jadi anakku, cerita firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan
selalu memegang teguh janji kita kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, selalu memelihara alam ciptaan Tuhan, memelihara apa yang menjadi anugerah daripada Tuhan. Dan ingat, bagi anak Tuhan, kalau tanah tadi mempunyai Sabat, berarti kita juga harus selalu menguduskan hari Sabat seperti yang sudah diajarkan Tuhan pada 10 hukum. Anakku, tanah adalah pemberian Tuhan yang sangat besar, sangat luar biasa. Karena tanah yang subur, tanah yang betul-betul terjaga unsurnya akan memberikan kelangsungan hidup buat kita dari saat ini kita kecil sampai kita dewasa. Jadi mulai sekarang anak-anak harus bisa memelihara alam. Contoh, kalau melihat tumbuhan mama kering, ya disiram. Kalau melihat halaman kita kotor, mari kita bersihkan, kita sapu. Dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena jika membuang sampah seperti yang tadi sudah Bunda katakan, tanah akan sulit mengurai. Apalagi kalau sampah plastik. Ya, jadi hari ini Tuhan Yesus mau kita belajar bagaimana kita mengucap syukur, bagaimana kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan, senantiasa menjaga dan memelihara alam kita, tanah yang diberikan Tuhan, dengan menjaga kebersihan, baik itu berada di lingkungan kita sendiri, di rumah kita, atau dimanapun saja kita berada. Nah anakku, Tuhan mau kita berbuah, Tuhan mau kita melakukan dan berjanji melakukan yang terbaik untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Anakku, demikian cerita firman Tuhan. Sekiranya anakku selalu mengingat bahwa apapun anugerah yang Tuhan berikan, kita harus mengucap syukur dan kita harus menjaga agar kelestariannya selalu berkepanjangan untuk kehidupan kita di masa depan nanti. Anakku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Halo semuanya, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita masuk dalam aktivitas. Untuk aktivitas kita hari ini, kita akan menggunakan bahan dari gelas plastik. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu gelas plastik yang sudah terpakai, spidol, kertas, lem, gunting, pita, dan juga Kak Tessa pakai stick es. Langkah pertama, adik-adik minta tolong sama mama papanya, gelas plastik yang ini, yang bagian kerasnya kita gunting menjadi seperti ini. Lalu kertas origaminya kita bungkus gelas plastiknya supaya lebih menarik. Kita bungkus menjadi seperti ini ya. Lalu adik-adik kita beri pita sebagai hiasannya. Kita lingkarkan pita di bagian. Nah, kita lingkar pita seperti ini adik-adik. Kalau ada bagian yang tidak rapi, kalian gunting ya, dikasih rapi. Setelah itu kita akan bikin hiasan berikutnya. Kalian siapkan kertas ukurannya seperti ini, kecil saja. Lalu kita mulai gambar. Kita akan gambar rumput-rumput atau rambut ya. Kalian gambar sembarang sesuai dengan kreasi. Lalu setelah itu kita gunting. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kalian beri lem untuk kita pasang seperti ini. Oke? Kita lem sehingga jadinya seperti ini ya adik-adik. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat hiasan mata dan mulut. Kalian gambar saja di kertas kosong yang kalian punya, 2 mata dan 1 mulut. Kemudian minta tolong sama mama papanya untuk diguntingkan ya.
hasilnya seperti ini, lalu kita akan tempel di hiasan kita. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ke langkah berikutnya ya. Kita siapkan satu kertas atau karton, lalu kita bentuk gambar bentuk awan saja. Lalu kita gunting. Setelah digunting, adik-adik bisa tulis sesuai dengan tema kita minggu ini. Kita harus menjaga kebersihan dan juga menjaga tanah kita. Jadi kita tulis, mari jaga bumi kita. Setelah itu, stick tadi kita tempelkan dengan kertas. Kemudian langkah berikutnya, papan tadi spanduk kita mari jaga bumi kita bisa kita tempelkan di kreasi kita hari ini. Nah, jadi adik-adik, simpel kan? Nanti minta tolong sama papa mamanya supaya kalian dapat aktivitas ataupun kalian bisa melakukan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Ya, adik-adik kalian bisa bikin beberapa, terus hasilnya kalian bisa jadikan pajangan atau jadikan tempat pensil. Selamat mencoba! Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Adik-adik sekarang siapkan persembahannya ya. Terus sebentar sambil kita bernyanyi, kita memberikan persembahan pakai tangan kanan kita dan dimasukkan di tempat persembahan. Berkat karunia
sudah boleh bernyanyi, memuji Tuhan, kita sudah boleh berdoa, dan sudah membaca Alkitab, serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah Dikau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu seraya mau mengucap syukur dan berterima kasih, di mana Tuhan sudah boleh menyertai kami, menjaga dan memelihara kami di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang ada di dalam surga, tadi kami sudah boleh membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar bersama ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau pakai untuk dalam kehidupan kami, buat anak-anak kami dan buat kakak-kakak layan kami dan kami semua. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang tidak sempat hadir berkumpul dalam ibadah melalui online. Kami tidak tahu Tuhan apa halangan mereka, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka. Jikalau ada yang sakit Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Jikalau ada yang lupa Tuhan, Engkau mengingatkan mereka supaya di minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama beribadah melalui online. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang ikut mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Engkau menjaga, memelihara mereka. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dalam pertumbuhan mereka. Berkatilah keluarga mereka masing-masing Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini buat kakak-kakak layan kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua, supaya kami selalu setia untuk menjalankan tugas kami sebagai pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden beserta wakilnya. Tuhan tetap menjaga, memberikan kekuatan kesehatan, kemampuan, agar mereka boleh melakukan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang ada di dalam surga, juga kami mau berdoa bagi gereja-gereja kami. Kiranya Tuhan Engkau tetap menjaga, memelihara gereja-gereja kami dimanapun berada, khususnya gereja Bahtera Kasih. Berkatilah orang-orang yang ada bekerja di dalamnya Tuhan. Berkatilah semua mereka, lindungi mereka, berikan kekuatan kesehatan, agar selalu senantiasa mereka boleh menjalankan tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi pendeta-pendeta kami yang telah mengambil bagian setiap hari Minggu. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan kesehatan. Engkau memelihara kehidupan keluarga mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Lindungi mereka. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi kami semua, keluarga kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, cobaan, godaan, bahkan maut sekalipun. Engkau melindungi kami Tuhan, jaga kami, jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan, agar kami selalu senantiasa menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Saatnya Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan tidak sebanding apa yang Tuhan berikan kepada kami, tapi berkat yang melimpah kami terima dari-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan syukur kami ini agar berguna dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, ampunkanlah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas sukacita dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Tuhan, ibadah kami telah selesai, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami di setiap gerak langkah kami. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segenap salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dan rasa iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, marilah satu adanya, terus maju dan berkarya. Kerja bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat pertama, Bapak Walman Sibalas selaku Ketua 3 Pengurus Harian Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih. Yang kedua, hai Kakak Layan, Pengurus Pelkat PA dan Pelkat PT. Yang terkasih, adik-adik Layan PA yang saat ini mengikuti prosesi peralihan dari anak PA ke anak PT. Dan tentunya ini berkenan dengan umur kalian dan juga sekolah kalian.
Bunda Ece, dan Kakak Layan dari Pelkat PA di 12 sektor. Ucapkan terima kasih. Selama ini kalian sudah mengikuti ibadah IMPA online ya. Dan tanpa terasa waktu berjalan, adik-adik sudah memasuki masa remaja. Dan tentunya ada tantangan dan juga ada harapan yang baik. Nah adik-adik, harapan dari kakak-kakak, semoga adik-adik tetap setia mengikuti ibadah, walaupun mulai dari sekarang kalian mengikuti ibadahnya di IHMPT dan semua kegiatan dari Pelkat PT. Nah adik-adik, untuk selanjutnya kakak-kakak dari Pelkat PA menyerahkan adik-adik kepada kakak-kakak pengurus Pelkat PT dengan harapan kakak-kakak pengurus Pelkat PT menerima adik-adik dan membimbing adik-adik dengan penuh kasih dan sukacita. Dan pasti Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Dan untuk semuanya itu, marilah kita serahkan kepada Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat datang di Teruna Batra Kasih. Hari ini kita peralihan adik-adik dari pelayanan anak ke pelayanan PT. Ada beberapa yang berubah sih. Kalau di Teruna berarti adik-adik sudah dewasa, sudah mulai serius lagi. Karena kalau di PA kita belajar dan bermain, maka di PT kita lebih serius ibadahnya. Jadi untuk itu ibadahnya itu hanya rutin di hari Minggu. Dan untuk sementara karena masih pandemi, jadi kita masih ibadah secara online ya adik-adik. Untuk itu kakak Ita sebagai ketua PT menyambut adik-adik semua dan selamat datang, selamat beribadah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu ya adik-adik. Mohon maaf kalau sekarang kita masih berjumpa secara online, tapi dengan penuh harapan pandemi pasti akan terlewati dan kita akan bertemu dan melayani bersama-sama. Untuk itu kakak Ita mewakili kakak layan yang lain mengucapkan selamat datang adik-adik dan selamat beribadah. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik, anak pelayan PA dan PT, para pengurus dan pelayan PA PT yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur dan puji Tuhan kita Yesus Kristus karena pada pagi hari ini oleh kasih karunia-Nya kita boleh mengadakan acara peralihan anak pelayan dari PA ke PT. Ini sesuatu membanggakan buat kami majelis jemaat. Kami mengapresiasi kerja-kerja layan dari para pengurus dan kakak layan, khususnya PA dan pengurus PT. Selanjutnya, ketika memasuki satu tahap yang baru menjadi anggota pelayanan Teruna, kita berharap adik-adik yang ikut dalam peralihan ini dapat menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan sekolah minggu, dan kiranya buat kakak-kakak layan, pengurus tetap semangat walaupun kondisi kita seperti ini. Kita terbatas, seperti pada saat ini kita hanya bisa sambutan secara virtual, tapi kita mengucap syukur karena apapun yang terjadi, pelayanan ini milik Tuhan dan kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Ke depan, kita tentunya berharap supaya kita akan lebih maju dan khususnya buat anak-anak dalam proses dibina di Pelkat untuk dapat menjadi anak-anak yang memegahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, memegahkan buat orang tua dan gereja. Terima kasih, demikian sambutan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Untuk semua anak-anak Indonesia, Bunda sampaikan selamat Hari Anak Nasional tahun 2021. Tetaplah menjadi anak yang peduli dengan pandemi,
bawa damai dan sukacita dimanapun kalian berada. Dan untuk kakak-kakak GP, kami PKPA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-71. Kami yakin bersama Tuhan kalian bisa. Teman-teman harus rajin berdoa dan belajar di rumah ya. Teman-teman, kita harus jadi anak yang baik, patuh, dan dengar-dengaran orang tua ya. Ya, adik-adik harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang berikutnya memakai masker dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.